Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basiran. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa qala aidan wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, utamanya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, kesehatan, waktu, kelapangan, rezeki, dan sebagainya. Yang mana kalau kita hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan cukup kita menghitungnya. Salawat beriring salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk ada di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing materi tentang mendengarkan nasihat. Berkenaan dengan ayat yang dibacakan barusan, ini kutipan dari surat Al-Insan ya. Al-Insan itu artinya manusia gitu. Jadi dalam bahasa Arab di Quran itu sering dipakai 3 kata untuk menggambarkan manusia. Itu adalah bashar, ada nas, dan ada juga insan gitu. Ketiganya berbeda. Kalau bashar itu menitik beratkan kepada manusia secara aspek biologis ya, manusia sebagai makhluk hidup gitu. Jadi di surat Al-Kahf sendiri Allah minta Rasul berkata seperti ini, qul innama ana basyarum mislukum. Jadi katakanlah aku ini adalah bashar ya, manusia yang mislukum, seperti kamu, semisal kamu gitu, sama, nggak ada bedanya. Nabi makhluk hidup, sama, punya segala macamnya sama, lahir mati punya kebutuhan yang sama biologisnya gitu kan, seperti itu. Yang membedakan apa antara Nabi dengan manusia yang lain adalah yuha ilayya. Nah, hanya saja aku diberikan wahyu gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nas dan insan itu diambil dari kata nasia ya. Nasia itu kalau secara etimologis artinya sebetulnya lupa ya, lupa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan diserap amnesia, itu artinya lupa ingatan ya gitu. Nah, itulah manusia itu kodratnya adalah tempatnya salah dan lupa gitu, seperti lirik lagunya Dewa 19 ya. Tempatnya salah dan lupa. Memang itulah manusia. Nah, tapi yang membedakan antara nas dan insan ini adalah pada apa ya? Cakupannya. Jadi kalau misalkan nas dan insan, mereka itu memang sama-sama manusia dari sudut pandang sosiologis. Jadi kalau bashar itu tadi secara biologis, nas dan insan secara sosiologis ya. Nah, udah berbicara fungsi otak dan hati di sini. Nah, kalau nas itu manusia secara keseluruhan, manusia secara sosiologis tapi keseluruhannya gitu, seluruh manusia. Maka di surat An-Nas pun Allah katakan qul a'udzu birabbin nas gitu. Tidak dikatakan qul a'udzu birabbil insan gitu ya. Jadi seluruh manusia yang punya agenda kehidupan, punya perencanaan hidup dan lain sebagainya, punya agenda intinya gitu ya. Jadi kalau tidak dikatakan pula qul a'udzu birabbil basyar gitu, karena Allah di sini bukan menitik beratkan saya Tuhannya manusia secara biologis gitu ya, tapi ini ada pesan khusus kepada manusia. Nah, kalau insan itu lebih spesifik gitu. Contohnya di surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Sesungguhnya kami ciptakan insan fi ahsani taqwim gitu. Dengan ahsan itu kan dari kata hasan ya, baik. Ahsan artinya terbaik, takwim rupa sebaiknya, bentuk yang sebaiknya gitu, qawam yang sebaik-baiknya.
itulah insan gitu ya. Nah, jadi tidak semua nas itu bisa disebut sebagai insan gitu. Tapi setiap insan itu pasti nas gitu. Jadi ketika Allah sampaikan kata insan itu memang seharusnya lebih spesifik gitu ya, untuk orang-orang yang ada ini ya, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu becoming something gitu. Jadi ada progress untuk menjadi lebih baik. Jadi bukan sekedar manusia ya, yang pada umumnya gitu, tapi memang dia yang manusia yang benar-benar senantiasa memperbaiki diri untuk selalu berprogres menjadi lebih baik, menjadi lebih bertakwa, lebih soleh dan lain sebagainya. Itu insan. Nah, dalam ayat yang dibacakan barusan di surat Al-Insan gitu. Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami menciptakan insan min nutfatin amsyaj, dari mani ya, setetes mani yang bercampur. Penciptaannya kan seperti itu ya. Nah, cuman nabtalihi, kami hendak mengujinya kata Allah. Jadi insannya akan diuji ya, insan diuji, ditempa lah gitu. Dengan apa? Dengan perintah dan larangan tentunya. Faja'alnahu sami'an basiran. Maka kami jadikan kepada insan itu sami'an basiran, pendengaran dan penglihatan. Nah, jadi bekal yang Allah kasih kepada insan itu adalah berupa pendengaran dan penglihatan. Maka insan, kalau mau disebut insan, kita pertama harus mendengarkan dan melihat gitu ya. Itu syarat utama. Karena manusia sendiri kan sejak lahir organ yang berfungsi sebagai reseptor itu yang sampai ke otak gitu ya, yang segala macam itu kan memang pendengaran dulu ya, sebelum penglihatan. Bahkan bayi di dalam janin, di dalam kandungan saja sering didengarkan lagu klasik misalnya ya, kadang dibacakan ayat suci Al-Quran, kadang kayak senior saya suka ngedongengin gitu ya, di rahim ibu, di perut ibu suka didongengin gitu. Tapi itu upaya menstimulus pendengaran si janin ke otaknya gitu. Jadi insan, kalau kita mau jadi manusia yang lebih baik, pertama harus aktifkan pendengaran kita gitu, dan penglihatannya. Itu syarat pertama. Selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 285 286 saya lupa ya. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbikum wal mu'minun deh, yang di situ ada waqad sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya, mereka berkata, manusia berkata, orang beriman di sini konteksnya orang yang mentaati Rasul, sami'na wa ata'na, kami mendengar lalu kami taat. Gitu. Jadi Allah mengharapkan seorang mukmin itu punya karakter tidak cuma mendengarkan tapi ditaatin gitu ya. Nah, jangan seperti contohnya di kasusnya Bani Israel zaman dahulu ya. Bani Israel ini kan banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah, banyak sekali diberikan keutamaan, juga diberikan perintah dan larangan. Nah, mungkin kalau kita kenal ada 10 Commandments ya gitu, 10 perintah Tuhan ya kalau nggak salah. Nah, contohnya itu. Tapi apa kata Bani Israel ketika itu? Apakah mereka berkata sami'na wa ata'na? Bukan. Mereka berkata sami'na wa asaina. Kami mendengar lalu kami abaikan. Wa asaina itu dari satu kata dengan maksiat sebetulnya. Maksiat. Jadi maksiat sendiri secara bahasa etimologisnya itu sebetulnya bukan berdosa dalam artian mencuri, berzina, itu bukan spesifik ke sana ya maksiat itu. Tapi maksiat itu melepaskan diri daripada ketaatan kepada Allah gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Maksiat secara konsepsinya gitu. Nah, adapun nanti perbuatan-perbuatan dosa itu mungkin bisa dikelompokkan maksiat dengan sudut pandang tadi. Dia tidak mendengarkan larangan. Karena dosa sendiri kan banyak ya di Quran, ada fahisya, ada munkar, ada juga ajromu misalnya gitu, dan lain sebagainya. Nah, gitu. Jangan sampai kita sami'na wa asaina gitu. Jadi kita ketika mendengarkan sebuah nasihat, apalagi ini adalah ayat-ayat Allah, sikap kita adalah sami'na, mendengarkan, wa ata'na, kita taat. Nah, juga di surat yang Al-Anfal tadi yang dibacakan juga, wala takunu kalladzina
qalu sami'na wa hum la yasma'un gitu. Dan janganlah takunu, ini bermakna present ya, tidak lekang oleh waktu gitu. Janganlah kamu di masa kapanpun gitu, kalladzina, seperti orang-orang yang qalu, berkata, sami'na, ngomongnya gini, ngomongnya iya kok saya dengar, tapi apa kata Allah, wahum la yasma'un. Loh gimana nih Allah nih, kok kayaknya kontradiktif ya, ngomongnya sami'na tapi wahum la yasma'un. Katanya mereka ini jangan seperti orang yang mendengar tapi mereka tidak mendengarkan. Maksudnya apa nih? Nah maksudnya apa ya? Contohnya misalnya kita ada bikin tulisan dilarang buang sampah di sini gitu ya. Kita udah sampaikan juga ke orang-orang sekitar, dilarang loh buang sampah di sini gitu. Dengar nggak? Dengar, semua dengar gitu. Tapi besoknya apa? Besoknya masih banyak sampah bertebaran di sana gitu. Nah, jadi mereka mendengar tapi tidak dilaksanakan gitu kan. Pendengaran itu tidak berefek pada perbuatannya gitu. Jadi kata Allah, wahum la yasma'un, sebetulnya mereka itu tidak mendengar gitu, nggak ngedengerin gitu. Jadi dengar doang, telinganya ngedengar, tapi nggak dicerna dan nggak dilaksanakan. Jadi nggak ngedengerin nasihat itu, nggak diturutin, nggak ditaatin kebaikannya gitu ya, nasihat kebaikannya. Nah jangan sampai seperti itu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi ya amat rugi ya kalau kita misalkan tidak mau mendengarkan, kita tidak mau mendengarkan. Karena juga di surah Al-A'raf ya ayat 179 ini juga mungkin peringatan yang cukup keras ya. Kata Allah, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins gitu. Dan sungguh nih, pakai laqad ya, sungguhnya taukid ya, sumpah ini. Dzara'na li jahannam, akan kami isi jahanam katsiran minal jinni wal ins, jadi banyak dari kalangan jin dan manusia gitu. Nah, siapa aja mereka yang melakukan apa? Nah ini kata Allah, lahum qulubul la yafqahun biha. Jadi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha. Jadi pertama, mereka punya hati tapi tidak mau dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu pertama, punya hati tapi nggak bisa peka sama, nggak mau menerima kebaikan atau perintah Allah. Punya mata tidak dipakai melihat kebaikan, tidak pakai melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah tidak mau dipergunakan. Dan juga punya telinga, lahum adzan la yasma'una biha, punya telinga tapi la yasma'una biha, tapi tidak dipakai untuk mendengarkan. Nah ini nih yang warning keras ya. Jadi ini jahanam diisi oleh orang-orang seperti ini. Kemudian apa? Ulaika kal an'am gitu kata Allah. Mereka itu seperti binatang ternak loh gitu. Ini kata Allah ya. Orang yang nggak mau dengerin, nggak punya telinga tapi nggak mau dengar, punya mata nggak mau lihat, punya hati tapi nggak mau merasakan, mereka itu seperti binatang ternak. Kemudian balhum adhal gitu, bahkan lebih sesat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lengah, lalai gitu. Jadi rugi ya kalau kita misalkan tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan gitu ya. Jadi mungkin kenapa kita harus mendengarkan sih gitu, kenapa? Karena ya mungkin kita ini kan punya mata, punya mulut, punya telinga, kita sering lihat ke depan, jadi kita lebih mudah melihat orang lain, kita lebih mudah menilai orang lain ketimbang menilai diri kita sendiri. Kita nggak bisa ngaca loh gitu. Nah seringkali begitu ya. Jadi kemampuan untuk introspeksi diri itu memang sulit ya. Nah ada caranya apa? Yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Jadi misalkan apa yang orang sampaikan kepada kita, orang nilai kepada kita, itu adalah cerminan diri kita gitu. Jadi kalau mau tahu kita bagaimana, jangan tanya diri sendiri, tanya orang lain gitu. Misalnya juga kayak seorang karyawan gitu kan, atau seorang siswa gitu, mereka kan pasti dinilai ya gitu. Dinilai, yang nilai siapa? Apakah diri sendiri? Bukan. Kalau siswa yang nilai adalah gurunya gitu. Kalau karyawan ya orang lain ya, maksudnya atasan misalnya gitu. Nah,
Jadi nggak bisa kita menilai diri kita sendiri. Atau kita pengusaha, kita jualan produk tertentu, yang menilai kualitasnya bagus apakah kita sendiri? Bukan, yang menilai adalah user ya, pelanggan gitu. Mereka yang menilai gitu. Jadi tidak bisa kita menilai diri kita sendiri. Kita benar-benar harus mendengarkan orang lain. Itulah insan. Kalau mau jadi manusia yang lebih baik, lebih berprogres, harus mau dengerin gitu. Jadi jangan maunya didengerin doang, tapi harus mau juga mendengarkan gitu ya. Kayak gitu kan, ada pepatah juga, Allah ciptakan manusia itu 2 telinga dan 1 mulut gitu katanya. Seharusnya kita lebih banyak mendengarkan dong, karena telinganya 2 kan, makanya harus lebih banyak mendengarkan ketimbang bicara gitu. Nah, tapi kan kita lebih sering bicara ya, termasuk saya sendiri gitu. Sebetulnya saya juga terus terang saya juga masih lebih banyak bicara ketimbang mendengarkan. Itu salah satu kelemahan yang saya berharap dengan saya menyampaikan ini juga teman-teman yang mendengarkan ini jadi polisi buat saya sendiri ya. Jadi ketika saya nggak mau dengerin orang, nah kemarin menyampaikan apa, laksanakan dong gitu kan. Karena jangan sampai ya kita semua termasuk saya sendiri gitu kan, seperti yang katanya di surat As-Saff gitu, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun gitu. Ternyata Allah murka ya, Allah murkanya murka yang besar lagi. Kaburan maktan indallah, di sisi Allah. Jadi Allah itu murka kepada orang yang antakulu ma la taf'alun gitu. Mereka mengatakan apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi misalkan nih saya ngomong, ya kalian harus begini, kalian harus dengerin orang gitu. Tapi apakah saya melakukan? Oh ternyata saya tidak melakukan. Allah murka besar. Nah oleh karena itu ini juga mungkin bagian dari upaya saya untuk memperbaiki diri saya gitu kan. Jadi saya menyampaikan materi seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman juga harus lebih ini lagi ya ke saya sendiri gitu. Wah apa gitu, kritik lah atau apa gitu kan, kalau misalnya saya salah atau apa gitu, supaya kita sama-sama lebih baik lah gitu. Intinya seperti itu ya. Kurang lebih itu aja yang mau disampaikan hari ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf atas kefakiran ilmu saya dan keterbatasan lainnya. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini ada yang bisa dipetik sebagai manfaat. Kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi ya. Kalau misalkan keliru gitu. Tapi kalau sekiranya ada kebenaran itu datang dari Allah, mohon dipegang baik-baik gitu. Sama-sama kita pegang bersama-sama ya. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.